Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Nah, di sini saya akan berbagi tentang penyusunan desain pembelajaran pada mata kuliah Seminar Pendidikan Profesi Guru Prajabatan. Nah, di sini untuk penyusunan desain pembelajaran sendiri tentunya sudah ada template-nya di LMS. Nah, nanti teman-teman bisa lihat template yang disediakan oleh LMS dan selanjutnya langsung teman-teman sesuaikan. Nah, ketika saya itu diberikan template yang mana di sini adanya indikator. Soalnya ada pertanyaan identifikasi diri, alur tahapan pembelajaran atau silabus, dan juga modul ajar atau RPP. Nah, jadi di sini indikator saya yaitu identitas desain pembelajaran. Nah, di mana di sini untuk pertanyaan identifikasi diri itu seperti biasa mulai dari nama mata pelajaran, fase atau kelas, elemen, selanjutnya capaian pembelajaran atau CP-nya, dan langsung dilanjut dengan alur tahapan pembelajaran atau silabus. Nah, di sini untuk membuat modul ajar sendiri itu sama seperti kita membuat modul ajar pada umumnya, cuman di sini kita itu membuat modul ajar itu sesuai dengan materi atau topik yang kita pilih, seperti itu teman-teman. Jadi di video saya sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa untuk desain inovasi seminar itu saya memilih topik 3 mata pelajar topik 3 pada mata kuliah pembelajaran sosial emosional, yaitu experiential learning pada materi listrik dinamis. Nah, jadi teman-teman, karena saya memilih listrik dinamis, otomatis di sini saya membuat modul aja tentang listrik dinamis pada topik arus listrik dan rangkaian listrik. Seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya bahwa untuk subtopik ini dikarenakan itu sesuai dengan dosen pembimbing, karena di sini dosen saya itu menyuruh saya dan juga rekan-rekan saya untuk membuat 2 topik atau 2 pertemuan seperti itu, maka dari itu kenapa saya membuat topik arus listrik dan rangkaian listrik. Nah, di sini ada 2 pertemuan di mana IPA itu mata pelajaran IPA untuk satu pertemuan itu 1 minggu ya, 1 minggu itu 5 GP, 2 GP dan 3 GP. Makanya kenapa di sini 5 kali 40 menit, karena 1 GP itu 40 menit seperti itu. Nah, baik, selanjutnya itu untuk kompetensi awal di pertemuan 1, pertemuan kedua, profil pelajar Pancasila, dan juga media pembelajarannya. Nah, di sini saya itu materinya mereka bisa akses melalui e-modul berbasis experiential learning yang sudah saya siapkan. Ini inovasi saya seperti itu. Alat dan bahan pembelajaran, selanjutnya itu ada materi pembelajaran, target peserta didik, metode dan mode pembelajaran. Nah, lanjut ke kompetensi intinya. Di sini ada capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, indikator tercapaian tujuan pembelajaran, asesmen dan pemahaman bermakna. Nah, selanjutnya ada pertanyaan pemantik untuk pertemuan 1 dan juga pertemuan kedua, dan persiapan pembelajarannya dilanjut dengan kegiatan pembelajarannya. Di sini kadang ada 2 pertemuan, jadi di sini di video kali ini saya akan membahas yang pertemuan 1 saja untuk mempersingkat waktunya ya, teman-teman. Nah, jadi untuk pertemuan 1 seperti biasa kegiatan mulai pendahuluan, orientasi, ada persepsi, motivasi. Dan juga di sini kenapa saya menyematkan KSE pengelolaan diri, padahal kan saya milih topik 3 kan teman-teman. Nah, kenapa saya menerapkan KSE juga di sini, karena sesuai dengan mata kuliah yang saya pilih, yaitu pembelajaran sosial emosional. Jadi selain memang model saya itu tertuju pada topik 3 tentang experiential learning, dan tentunya saya mengaitkan dengan mata kuliahnya yaitu pembelajaran sosial emosional, karena kan seperti yang kita tahu bahwa ada beberapa KSE kompetensi sosial emosional. Di sini ada pengelolaan diri yang saya sematkan di sini seperti itu. Nah, selanjutnya kegiatan intinya. Di kegiatan intinya, karena di video sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa experiential learning itu adalah model pembelajaran, maka experiential learning itu yang pertama sintaknya ada concrete experience atau pengalaman nyata, hal nyata yang dialami oleh peserta didik, di mana di sini salah satunya itu guru mengajukan pertanyaan kepada peserta didik terkait dengan bagaimana arus listrik dapat mengalir seperti itu. Nah, lanjut selanjutnya itu ada KSE keterampilan sosial, KSE pengambilan keputusan bertanggung jawab. Nah, lanjut yang kedua itu ada reflective observation atau pengamatan reflektif. Jadi peserta didik itu diajak untuk melihat atau
mengamati lingkungan sekitar. Jadi istilahnya pertama mereka belajar dulu di dalam kelas nih, mereka belajar yang pada tahap 1. Nah, selanjutnya setelah mereka memahaminya, nah selanjutnya guru mengajak peserta didik untuk keluar ruangan atau keluar dari ruangan sekolahnya atau dari ruang kelasnya untuk melihat keadaan di sekelilingnya. Itu dinamakan dengan pengamatan reflektif. Nah, setelah peserta didik mengamati apa yang ada di lingkungannya terkait dengan materi yang dipelajari, nah selanjutnya baru masuk ke tahap yang ketiga, yaitu abstract conceptualization atau konseptualisasi. Jadi setelah yang pertama mereka dapat ilmunya, selanjutnya mereka lihat pengalaman nyatanya di luar. Nah, selanjutnya mereka itu mengaitkan antara ilmu yang mereka sudah punya dengan pengalaman atau pengamatan yang mereka amati seperti itu. Nah, di abstract conceptualization inilah atau konseptualisasi di sini peserta didik itu membaca kembali materi arus listrik yang ada di dalam e-modul. Nah, setelah peserta didik membaca, nah peserta didik mencermati bacaan dan gambar yang ada di dalam e-modul supaya dapat memahami materi arus listrik. Yang selainnya itu baru peserta didik dapat menemukan ide-ide dan bertindak bagaimana membuat rangkaian listrik seperti itu tertutup dan terbuka. Jadi setelah dia amati, ternyata contohnya mereka amatinya di kantor kayak gitu. Nah, di kantor itu ketika saklar dimatikan lampu mati. Nah, itu contohnya itu kenapa? Nah, itu tandanya apa? Tandanya berarti arus listrik tidak mengalir. Nah, ketika dihidupkan saklarnya lampu ikut hidup. Nah, artinya apa? Artinya berarti adanya arus listrik yang mengalir di situ, tidak terputus seperti itu. Nah, jadi di konseptualisasi inilah mereka memantapkan pengetahuannya seperti itu. Nah, setelah itu mereka memantapkan pengetahuannya, nah baru dilanjut ke tahap terakhir, yaitu active experimentation atau percobaan aktif. Nah, pada percobaan aktif ini, nah disinilah teman-teman semuanya, mereka itu peserta didik itu membuat percobaan. Nah, tentunya dalam mereka membuat percobaan ini tentunya ada peran juga dari gurunya gitu sebagai yang mendampingi seperti itu. Nah, di sini itu nanti diberikan LKPD, teman-teman. Nah, LKPD itulah diberikan pada tahap yang terakhir itu, yaitu pada tahap active experimentation. Nah, ketika sudah diberikan LKPD, nah masing-masing kelompok itu mempresentasikan nanti di akhir kan hasil akhir memang dari LKPD itu kan mereka mempresentasikan seperti itu apa yang sudah mereka buat atau apa yang sudah mereka praktikumkan. Nah, di sini itu muncul KSE keterampilan sosial. Di keterampilan mereka seperti itu yang akan dinilai oleh guru. Nah, itu penutupnya. Di penutup ini itu ada refleksi seperti biasa. Nah, yang terakhir ini ada peserta diberikan penguatan karakter. Nah, yang memberikan penguatan karakter ini adalah gurunya sendiri seperti itu. Nah, di sini KSI-nya itu kesadaran sosial. Jadi diberikan penguatan karakter ini ya istilahnya seperti guru memberikan penguatan karakter di akhir kepada peserta didik seperti itu. Dan di sini juga ada evaluasinya. Evaluasi ini menjawab soal kuis. Nah, di sini menjawab soal kuis ini soalnya itu ada saya lampirkan di e-modul. Mungkin video selanjutnya saya akan membahas terkait e-modul atau inovasi saya pada seminar pendidikan profesi guru nanti. Selanjutnya ada apresiasi, yaitu apresiasi di mana guru memberikan apresiasi kepada peserta didik yang telah menyelesaikan tugas. Di sini juga guru menutup pembelajaran dengan membaca hamdalah dan memberikan salam penutup. Nah, ini ada pertemuan kedua nih, tidak saya jelaskan ya, tapi saya skip aja. Ini masih pertemuan anak di sini. Ini perangkat pembelajaran. Nah, ini termasuk dalam penggayaan dan remedial. Selanjutnya itu ada lembar refleksi diri kegiatan pembelajaran untuk peserta didik dan juga untuk guru, dan juga ada glosarium. Nah, daftar pustaka, asesmen atau penilaian di sini juga itu ada asesmen formatif untuk pertemuan 1 dan kedua, dan juga ada ini soal-soal latihan. Nah, asesmen sumatif juga ada, dan di sini itu 15 soal ya teman-teman, karena berhubung itu 2 pertemuan ya. Nah, di sini ada rubrik penilaian sikap, pedoman penilaian, rubrik penilaian keterampilan, dan juga di sini ada bahan bacaan tentunya ya. Seperti biasa di akhir modul kita pasti sebagai guru itu memberikan bahan bacaan.
bagi si peserta didinya. Ini yang saya maksud tadi teman-teman, lembar kerja peserta di LKPJ-nya di tahap terakhir itu yang mereka itu mereka itu praktikum. Nah, di sinilah dikasih LKPJ yang mana nantinya outputnya yang diharapkan adalah mereka dapat menyelesaikan LKPJ tersebut dengan baik dan benar. Nah, ini untuk LKPJ yang pertemuan kedua, teman-teman, rangkaian segi dan paralel tadi. Untuk pertemuan satu itu khusus di rangkaian tertutup sama terbuka. Nah, mungkin hanya itu saja teman-teman semuanya terkait dengan rancangan atau modul ajar untuk seminar pendidikan profesi guru prajabatan. Mungkin hanya sekian dari saya. Saya berharap ini dapat menjadi referensi bagi teman-teman dan juga dapat bermanfaat bagi teman-teman. Dan saya berharap juga teman-teman jangan lupa untuk follow YouTube saya agar teman-teman bisa mendapatkan informasi terbaru dari saya terkait PPG ini, dan juga jangan lupa di like dan juga di subscribe. Oke teman-teman, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.